Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan praktekkan rangkaian lepas filter, yaitu praktiknya sebagai berikut. Baik, di sini saya mempunyai rangkaian lepas filter terdiri dari sumber sinyal atau phase-in, 5 buah resistor 1 dan 2 memiliki resistansi yang sama yaitu 6,8 kilo ohm atau 6.800 ohm, R3-nya 47 kilo ohm atau 47.000 ohm, R4-nya 27.000 ohm atau 27 kilo ohm, lalu RL 10 kilo ohm atau 10.000 ohm. Lalu memiliki dua buah kapasitor nonpolar C1 dan C2 yang memiliki kapasitansi sama yaitu 0,047 mikrofarad. Lalu komponen pentingnya itu IC 741. Setelah itu kita akan mengikuti step yang ada di job sheet pada percobaan 10 ini. Pertama, menghitung frekuensi cutoff dengan rumus yang sudah disederhanakan karena R1 dan R2 memiliki nilai yang sama, C1 dan C2 memiliki nilai yang sama. Jadi rumusnya yang disederhanakan itu VCO sama dengan 1/2pi kali R kali C. Setelah dihitung, hasilnya itu sama dengan 489,234 Hz atau jika dibulatkan itu sama dengan 500 Hz. Lalu menghitung AV atau penguatan filter dengan rumus 1 plus R4 per R3. Jika setelah dihitung hasilnya itu 1,57447 atau sama dengan jika dibulatkan 1,575 kali penguatan. Setelah itu kita akan mengikuti langkah 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pertama untuk mengisi tabel ini, amplitudonya itu sudah ditentukan yaitu 2 volt peak to peak. Jadi kita tinggal mengubah frekuensinya. Pertama jika frekuensinya itu 50 Hz, seperti ini sudah saya setting 50 Hz dan amplitudonya 2 peak to peak, 2 volt peak to peak. Setelah di run, maka akan menghasilkan 3,15 volt. Jadi bisa kita masukkan di sini 3,15 volt. Kita akan melengkapi Vout peak to peak-nya dulu dari 100 sampai 150. Lalu akan kita ubah lagi. Ini kita ubah 100 Hz. Lalu kita run. Masih sama 3,15 volt. Kita tulis 3,15 volt. Out peak to peak. Lalu kita ubah ke 150. Nolnya ini diubah ke 5 seperti ini. Lalu kita run, kita amati 3,10 volt, terus 3,10. Lalu yang 200 volt kita stop dulu, kita ubah frekuensinya ke 200. Jadi caranya sama, cuman mengubah frekuensi lalu kita run, lalu kita melihat Vout peak to peak-nya secara teliti. Bentar. Oke, 3,10. Ini 3,10. Kita hitung 3,10. Oke. Lalu 250. Mungkin sedikit bisa dibilang agak monoton ya caranya. Tapi dengan seperti ini kita nanti bisa mengetahui frekuensi cut off-nya nanti frekuensi berapa. Dan apakah sama dengan frekuensi yang pada saat kita hitung di teori, kita bandingkan di praktikum. Seperti itu. Yang ini 3,05 volt, yang 250. Oke, kita catat 3,05. Kok 0,05? 3,05 volt. Oke. Lalu kita pindah ke 300 volt. Ini kita lihat berapa Vout peak to peak-nya. 300. Ini. Maka hasilnya 2,90. Oke, 2,90. 2,90 volt. Lalu 350. Kita stop dulu. 350. Ini 350. Oke, kita run. Oke. 2,80 volt.
Oke, kita tulis 2,80 volt. Lalu 400, frekuensinya 400 Hz. 400 seperti ini. Saran lagi. Oh ya, kalau sekedar informasi saja, kalau misalkan kursornya dimatikan kan maka akan tampilannya seperti biasa ya. Kita tidak tahu puncaknya itu berapa volt, maka untuk mengetahui puncaknya berapa volt atau peak to peak-nya berapa volt, kursor ini diaktifkan dulu. Oke, cuma sekedar informasi saja. Terus ini 2,60. Oke, 2,60 volt ya tertingginya. Yang 400 2,60. Lalu di 450. 450 seperti ini. Oke, kita zoom kalau misalkan terlalu kecil, hasilnya 2,40 volt sepertinya. Harus teliti untuk mengukur volt peak to peak, Vout peak-nya, itu harus teliti dan harus benar-benar kursornya itu ditempatkan di puncak gelombangnya untuk mengetahui Vout peak-nya itu berapa. Lalu di 500, nanti di 500 langsung lompat ke 1000. Di 500 Vout peak to peak-nya itu 2,15 volt. Oke, 2,15 volt. Lalu di 1000 Hz atau 1 kHz. Lihat. 1000 gitaran, maka amplitudenya justru semakin kecil ya dari amplitude inputnya. Kita mulai di 1000, itu 700, bentar, kita teliti dulu. 750 milivolt. Lalu ya MV atau M aja ya, like M seperti ini aja. Lalu yang 1500, terus kita coba seperti ini, terus 500, oke, gitaran, hasilnya 350 milivolt. Itu 350 milivolt. Lalu di 2000 Hz atau 2 kHz. Sekarang, lubangnya hampir lurus. Oke, 200 milivolt. 200 mili. Lalu yang 2500. 2500. Oke. Sekarang berlurus, kita zoom lagi seperti ini. 100 milivolt. Kita perhatikan dulu, clear dulu. Benar nggak 100 milivolt? Ya, 100 milivolt. Benar ya, 100 milivolt. Oh, 125 milivolt. Oke, 125 milivolt. 125. Oke. 2500, lalu ke 3000. Ke 3000. 3000 maka hasilnya itu oke, 25 tadi ya? 25. Bentar, harus pelan-pelan. Harus teliti, harus 25 milivolt. 75 M. Lalu 3500. Stop. 3500. Kalau gitaran lagi. Hasilnya 50 milivolt. Oke, 50 milivolt. 50 M. Lalu di 4000. Oke, coba ke 4000 seperti ini. Lalu gitaran lagi. Hasilnya sama, 50.
sama seperti sebelumnya ya, berarti 50 mili. Oke, lalu 4.500 kita ubah ke 4.500 seperti ini. Oke, 4.500 putaran. Hasilnya 25. Berarti 50 ya. 40. Oke, 40 mili. Lalu 5.000. 5.000. Setelah 5.000 kita langsung loncat ke 7.000 biar nggak terlalu lama. Oke, hasilnya 30 M ini. Lalu 7.000. 20 milivolt. Oke, 20 mili. Lalu 9.000. 9.000 dan 10 milivolt. 10. Lalu di 1.000. 10.000 ya, bukan 1.000. 10.000. Oke, 10.000 hasilnya 10. 5 milivolt. Jadi jika sekiranya gelombangnya udah mau berbentuk datar, bisa dinaikkan ya tadi, bisa. Oke, untuk AV dan AV dalam desibel ini seharusnya bisa dihitung. AV itu V out per V in. V out peak to peak-nya tadi 2. Jadi kalau misal pada frekuensi 50 ini menghitung AV-nya itu V out peak to peak berarti 3,15 dibagi 2. Nanti hasilnya berapa? Untuk AV dalam desibel itu rumusnya 20 log AV. Jadi 20 dikali 10 log dari hasil V out per V in-nya tersebut. Nah, untuk persingkat waktu saya akan hitung dulu, nanti hasilnya saya akan tunjukkan alias saya skip. Oke. Baik, setelah tadi kita melengkapi tabel, maka hasilnya seperti ini. Dari jika diperhatikan dari 50 sampai 500 itu mengalami penguatan. Terlihat dari V out peak to peak-nya itu lebih tinggi dari V in-nya, yaitu hanya V in-nya kan 2 volt. Nah, sedangkan V out-nya itu lebih tinggi dari 2 volt, lebih tinggi dari 2 volt dari 50 hingga 500 Hz. Lalu AV-nya juga di atas 0, masih di atas 0 atau 0, seperti itu. Penguatannya itu paling rendah 1,075. Lalu AV dalam desibelnya itu juga juga tidak sampai minus, sedangkan mulai pada 1000 Hz sampai 10.000 Hz itu justru mengalami pelemahan. Bisa dilihat dari V out yang dihasilkan itu justru lebih kecil daripada V in-nya. V in-nya 2 volt, namun V out-nya sudah milivolt. Itu tandanya mengalami pelemahan. Lalu penguatannya AV-nya itu 0,00 seperti ini. Berarti mengalami pelemahan. Lalu dalam desibelnya itu ada minusnya. Minus 8,519, minus 15,139, dan seterusnya. Itu tanda mengalami pelemahan. Nah, itu adalah ciri-ciri dari low pass filter ya, dimana kan low pass, jadi dia akan menguatkan frekuensi yang rendah yaitu 50 sampai 500, sedangkan dia tidak menguatkan frekuensi yang tinggi dari 1000 sampai 10.000. Ini kan frekuensi tinggi, jadi 1000 sampai 10.000. Nah, lalu frekuensi cut off-nya itu berapa? Pada praktikum ini frekuensi cut off-nya yaitu 500 Hz. Dilihat
di 500 Hz ini merupakan pembatas antara penguatan dan juga pelemahan. Jadi jika di bawah 500 sudah mengalami pelemahan dan jika di bawah 500 mengalami penguatan, jika di atas 500 frekuensinya maka akan mengalami pelemahan. Nah, jadi frekuensi cut off-nya itu menurut percobaan dari 500 Hz. Sesuai dengan tadi yang dihitung lewat teori, itu 489,234 Hz atau jika dibulatkan itu 500 Hz. Oke. Lalu untuk penguatan itu sama, yaitu 1,57 sama jika frekuensinya 50 dan 100 Hz. Ini sama seperti di perhitungan teori. Nah, yang lainnya berbeda kenapa? Karena bisa saja karena pembulatan bilangan koma atau bisa saja karena resistor yang tidak diubah. Bisa saja harus mengubah resistor jika frekuensinya berubah. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana dengan plot frekuensinya? Maaf, ini plot frekuensinya seperti di langkah 11. Ini sudah kita bandingkan ya untuk tadi hasil perhitungan untuk penguatan itu yang sama 50 dan 100, sekali lagi 50 dan 100. Lalu cut off-nya juga sama dengan hasil perhitungan yaitu 500 Hz. Lalu yang belum kita jawab itu adalah plot frekuensi. Nah, di sini saya mempunyai rangkaian yang bisa mengukur plot frekuensi seperti ini. RL2-nya ini tinggal kita tarik di frekuensi respons, lalu kita atur ini di phase-in. Oke. Setelah itu kita tekan spasi. Nah, bisa kita perbesar atau maximize. Nah, seperti ini plot frekuensinya. Ini adalah plot frekuensi dari rangkaian low pass filter yang kita praktekkan hari ini. Oke, seperti itu. Kita save. Baik, demikian percobaannya. Setelah itu kita akan menjawab ini, tugas dan pertanyaannya. Terima kasih. Baik, kita sekarang akan menjawab tugas. Tugasnya yaitu rancanglah low pass filter aktif ordo 2 dengan menggunakan OPAMP jika diinginkan frekuensi cut off-nya sebesar 600 Hz. Nah, jadi yang saya ubah itu dari agar sebesar 600 Hz cut off-nya itu adalah kapasitornya, dan hasilnya yaitu sebagai berikut. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan. Yang pertama, mengacu pada gambar rangkaian percobaan, jika cut off frekuensi diubah menjadi 1500 Hz, maka berapa nilai R1 dan R2 yang baru? Seperti tadi menggunakan rumus FO sama dengan 1/2 kali R kali C, maka yang dihasilkan R-nya itu sama dengan 2286,66 atau sekitar 2,26 kilo ohm. Yang kedua, agar memenuhi persyaratan polinomial Butterworth, penguatan dari penguat harus 2,23 kali. Untuk memenuhi persyaratan ini maka R4 harus diganti. Berapa nilai R4 seharusnya? Menggunakan rumus tadi AV sama dengan 1 plus R4 per R3. Jadi R4 nya itu diubah sebesar atau menjadi 58,81 kilo ohm. Yang ketiga, penguat mendatar dari filter perlu 10 kali dari sinyal masukan, maka perlu dipasang satu tingkat penguat membalik. Rancanglah penguat membalik tambahan tersebut dan tentukan nilai komponen yang diperlukan. Nah, untuk penguat membalik ini komponen yang saya perlukan itu RF dan juga R1, di mana RF-nya itu 100 kilo ohm, sedangkan R1-nya itu 10 kilo ohm sesuai dengan rumus yaitu FR per R1, di mana harus menghasilkan 10 kali. Kan tadi di soal seperti itu. Jadi 100 kilo per 10 kilo itu akan menghasilkan 10, jadi 10 kali penguatan. Lalu hitunglah penguatan baru dalam dB. Nah, hasilnya yaitu setelah 10 kali penguatan, jadi 10 kali penguatannya yang awal yaitu 1,575, jadi 15,75 kali. Jika dikonversikan ke desibel itu 20 log 15,75, maka hasilnya 23,946 desibel. Dari percobaan yang saya simpulkan, kesimpulan dari percobaannya yaitu penguat low pass filter adalah penguat yang menguatkan sinyal yang tergolong sinyal rendah
berfrekuensi rendah dan tidak menguatkan sinyal yang berfrekuensi tinggi. Seperti tadi, di mana mulai dari 50 Hz sampai 500 yang bisa tergolong frekuensi rendah dikuatkan dengan nilai penguatan dalam desibel itu tidak minus, itu artinya mengalami penguatan, sedangkan yang mulai 100 Hz mulai 1000 Hz sampai 10.000 di frekuensi yang tinggi akan mengalami pelemahan. Dilihat dari hasil penguatan dalam desibel itu bernilai minus. Baik, demikian partikel yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kekeliruan, mohon koreksi dan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.